Yo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa, saya akan updatekan harga kripto dan saya updatekan harga Baby Dots juga dan Bitcoin ya. Untuk Baby Dots kemarin itu mengalami kenaikan dan di video kemarin saya menjelaskan bakal turun mencapai di area EMA 50. Misalkan bisa bertahan di atas EMA 50 itu cukup bagus sekali, berarti harganya bakal naik lagi. Tapi untuk sekarang saat ini harganya itu sudah menjebol ke bawah di area EMA 50 garis biru ini ya guys ya. Nah, apakah ini efek dari Bitcoin? Kalau kemarin itu nggak ngefek guys. Apakah itu gara-gara burn ya yang dilakukan kemarin Baby Dots itu dilakukan burn, jadi banyak yang beli. Oke, untuk hari ini coba kita lihat pergerakan Bitcoin. Nah, kalau untuk pergerakan Bitcoin seperti ini ya. Kalau pergerakan Bitcoin kemarin juga sedikit lalu turun, terus ini candlenya hijau, 2 candle hijau di time frame 4 jam. Untuk Baby Dot sendiri ini cenderung seperti sideways di 1, 2, 3, 4 candle ya. Itu ya rata lah, ini sama, hampir sama. Berarti ini yang disebabkan oleh Bitcoin juga ya guys ya. Dan mungkin kenaikan ini juga kemarin disebabkan oleh burn juga. Nah, lalu untuk nasib Bitcoin gimana nih? Kalau untuk Bitcoin ini sudah menyentuh area abu-abu ini dan masih bermain di area ini, apakah bisa nanti menjebol atau membreak out area EMA 50 ini? Dan kemarin tuh mau mencoba ya guys ya, ini sudah saya gariskan akan membentuk pola dan jebol ke bawah, berarti ke bawah, terus mau naik lagi mengecoh dan tidak bisa terus turun lagi ya gitu. Dan kita pakai ini aja ya, kayaknya ini nggak akan berlaku. Kita butuh yang simple aja. Pokoknya kalau chart Bitcoin ini bisa menjebol di atas area EMA 50 itu berarti harganya bakal pump juga untuk Baby Dots ya guys ya, itu area amannya. Nah, untuk Baby Dots sendiri ini masih bertahan di bawahnya pas area EMA 50 ya guys ya, dan akan mencoba mempertahankan harganya dan membuat lower high lagi ya guys ya. Di sini sudah lower high ya. Ini lower high, ini lower high ya, tidak bisa tidak mau menyentuh di area abu-abu ini. Apakah masih bisa bertahan ya guys ya? Pokoknya di atas EMA 200 ini apakah Baby Dots bisa bertahan? Kalau misalkan bisa bertahan itu cukup bagus sekali dan harganya bakal breakout ke atas. Itu ya. Kalau misalkan bisa bertahan, dan itu juga didukung oleh Bitcoin. Oke, untuk Baby Dots kemarin itu tidak mengikuti pergerakan Bitcoin sendiri karena Bitcoin ada good news yaitu burn ya. Tuh. Nah, kita langsung ke Bitcoin dulu ya. Kalau Bitcoin ini kan time frame 4 jam, kalau kita kecilkan lagi di time frame 2 jam. Masih sama di time frame 2 jam. Kita lihat aja di zoom outnya time frame harian. Nah, kalau di time frame harian itu seperti yang video-video kemarin, Bitcoin masih bisa naik ya, karena ini ada cukup banyak sekali gapnya ya guys ya. Ini cukup luas ya, panjang sekali gapnya, ini masih ada harapan untuk naik di sekitaran sini ya. Itu berarti Baby Dots juga akan ada harapan untuk naik juga. Kalau Baby Dots kita lihat di time frame harian coba. Nah, kalau Baby Dots sendiri yang pasti bakal menyentuh area EMA 200 ya guys ya, di kepala, pokoknya sekitar kepala 2 itu untuk Baby Dots sendiri ya. Kemungkinan seperti itu. Kalau misalkan bisa breakout ke atas itu bonus dan cukup bagus sekali untuk Baby Dots. Begitulah guys. Dan kalau untuk Bitcoin sendiri apakah nantinya akan naik atau malah turun bablas ya guys ya. Nah, kalau kita lihat seksama ini kita kecilkan gambarnya aja, ini sudah jelas ya untuk gapnya ya. Ini gapnya panjang banget dan belum di SI. Dan ini adalah malam minggu. Saya record malam minggu di tengah malam. Mungkin besok kalian nontonnya di hari Minggu mungkin sudah berubah ya. Wajar kalau malam minggu itu setiap malam minggu pasti ada koreksi ya. Nah itu. Dan kalau untuk Baby Dots sendiri guys, kalau untuk Baby Dots sendiri di time frame daily seperti yang tadi bilang, pokoknya di area EMA
200 garis merah ini ya guys ya. Ini sudah tidak ada celah lagi untuk Bitcoin gap ataupun apa, yang ada hanya supply ya. Area supply ini masih ada. Apakah nanti akan balik lagi di area supply ya? Ini kalau kita lihat chartnya, kalian lihat sendiri. Ini pergerakan arahnya juga sudah cukup lumayan bisa dibaca ya guys ya. Nah, seperti ini ya. Ini garis dan ini juga garis ya guys ya. Semoga aja mengikuti pergerakan garis ini. Mungkin nanti mudah-mudahan yang kemarin itu ini adalah bottomnya dan akan naik ya. Entah nanti sampai harga berapa dan turun lagi terus naik lagi. Semoga seperti itu ya guys ya. Semoga aja ya. Dan kalau tidak bisa naik dan menjebol garis yang miring ini, berarti Baby Dots bakal menuju area kepala 4 untuk damnya ya. Itu guys. Nah, kalau untuk Bitcoin sendiri ini masih cukup ini kalau terjun bebas bisa bahaya ini ya. Bisa di 14 ribuan ya. Bisa di 14 ribuan atau 12 ribuan untuk Bitcoin. Oke. Mari kita lihat langsung di Dextol ya. Apakah di Dextol banyak yang membeli Baby Dots? Kita lihat ya guys. Oke. Kita langsung lihat Dextol di time frame 1 jam aja ya. Kita lihat di time frame 1 jam ini pergerakannya seperti ini. Oke. Kita langsung lihat apakah Baby Dots ini banyak yang beli. Dan baru saja guys ada yang beli 4 BNB ini cukup wow lah. Ya, 1 BNB sekarang harganya berapa? Coba kita lihat di Google. BNB sekarang harganya di 3 juta. Wah, gila turunnya ya. Aduh, kemarin saya jual di harga berapa sih ya? Di 5 jutaan lebih kayaknya, kalau nggak 6 juta ya. Untung udah saya jual juga BNB-nya. Nah, untuk kita kembali lagi di Dextol ya. Untuk di Dextol tadi ada yang beli di 4 BNB, berarti sudah 10 juta lebih ya guys ya. Kalau dirupiahkan hanya satu wallet mungkin ya. Kita lihat wallet-wallet yang lain cuma 0,0 semua ya. 0,0,1 BNB pun jarang. Ada yang 1 BNB tapi dia out ya. Berarti dia membuang barangnya. Ini juga 1 BNB tapi membeli ya. Ada 2. Oh, sudah dijual, Cok. Sudah dijual dan berarti belum ada whales yang masuk ya. Ini hanya kayaknya orang biasa karena cuma 10 jutaan rupiah sih ya. Itu orang biasa. Kalau kita lihat asetnya ya ini Baby Dots. Ya. Kita lihat dulu. Nah, Baby Dots untuk sebelumnya itu dia beli apa ini? Webinu. Dia kayaknya nambung Baby Dots terus ya. Ini membeli Baby Dots terus guys. Nah, kayaknya dia menampung Baby Dots terus ya. Dia beli kayaknya dia nyicil Baby Dots. Kurang tahu. Entah motivasinya apa. Apakah dia fans beratnya ini adalah tokennya ada berapa nih? 1, 2, 3. 1 miliar, 1 triliun. Berarti dia mempunyai token 1 triliun token untuk Baby Dots ya. Dan kalau didolarkan 2.000 dolar ya. Itu guys. Berarti ada sekitaran hampir 30 juta rupiah. Hampir ya. Sudah di atas 25 juta rupiah untuk asetnya untuk di Baby Dots sendiri. Entah motivasinya apa, dia menyicil Baby Dots ini kelihatan ya. Oke, kita close. Ini banyak banget yang jual ya. Jual. Cuman ini pemainnya baru orang-orang biasa. Ini kecil semua ya. Belum ada wallet yang cukup lumayan yang itu. Apa namanya? Belum ada wallet yang cukup besar untuk membeli Baby Dots. Nah, oke guys, kita langsung saja pindah langsung kita lihat di CoinDex ya guys ya. CoinCodex, mohon maaf.
langsung kita pindah di Coin Codex ya guys ya. Untuk Baby Dots sendiri di sini terbaca di marketnya Huobi ya, kayaknya ini di Huobi deh. Ini ya, itu di kepala 16 ya. Kalau untuk ini di OKEK itu kepala 15, jadi beda exchanger beda ya. Kita langsung buka Coindex guys. Nah, di Coindex itu seperti ini. Ini cukup lumayan lengkap sekali data-data yang ditampilkan di sebelah sini. Di mana di website ini ya. Ini ada pairnya juga banyak sekali ya. Baby Dots dengan BTC, Baby Dots USD, ETH, USDT. Seperti ini ya pairnya. Nah, untuk satu hari itu untuk performanya Baby Dots dengan USDT itu hanya naiknya nggak sampai 1% ya. Itu seperti ini. Kalau untuk Baby Dots dengan BTC ataupun ETH itu pairnya itu cukup lumayan ya, lumayan kencang. Itu berarti untuk ETH dan apa namanya BTC itu turunnya cukup lumayan cukup jauh ya guys ya. Untuk saat ini ya itu cukup turun ya harganya karena karena ya kayak gitulah Bitcoin. Dan seperti yang kemarin di video saya bilang dan saya kasih judul Baby Dots itu menang ya kayak gini. ETH, Bitcoin itu turun tapi Baby Dots tidak. Kayaknya itu dipengaruhi dengan ambernya yang kemarin ya guys ya. Nah, oke, kita langsung lihat di prediction ya. Kita lihat di predictionnya kayak gimana di Coin Codex. Ini hanya gambaran aja ya, bukan prediksi atau bukan analisa yang lebih valid atau sinyal yang cukup ampuh ataupun perdukunan ya atau penerawangan. Ini hanya data aja, bisa saja bisa saja fix 100% seperti ini atau bisa melenceng. Ini hanya Coin Codex ini hanya memiliki fitur prediction ini di setting oleh bot ya. Jadi bukan manusia, ini setting oleh bot dan prediction ini pokoknya dikalkulasikan sama yang chart yang hari yang sebelumnya ya. Hari-hari yang sebelumnya itu seperti apa kenaikan dan turunnya dan volumenya, dan terjadilah seperti ini. Dan sekarang ini di tanggal berapa ini? Tanggal 3 Juli ya. Tanggal berapa sih? Oh, masih 2 Juli, besok 3 Juli kalian nonton pas tanggal 3 Juli. Nah, seperti ini ya guys ya. Chartnya itu seperti ini, kalian lihat sendiri. Di tanggal 2 Juli itu seperti ini chartnya ya. Dan besok itu akan naik sedikit ya. Di kepala 17 di tanggal 4 dan turun lagi entah pas malam harinya atau sore harinya. Itu turunnya kayaknya di malam hari, terus ya terbilang sedikit sideways, dan di sini cenderung turun guys nanti di tanggal 8 Juli seperti itu. Ini adalah fitur prediction botnya Coin Codex saya seperti ini ya. Ini karena dibaca oleh hari-hari yang sebelumnya itu dikalkulasi dengan volumenya. Nah kayak gitu. Tapi data ini tidak bisa valid banget atau fix ya, akurat ya, tidak bisa. Karena bisa saja berubah. Karena kalau untuk misalkan harganya seperti ini ya, terus Baby Dots pump cukup jauh atau dump cukup jauh, nanti datanya langsung berubah juga guys. Data yang prediction hari berikutnya itu bakal berubah juga. Tapi kalau misalkan datanya seperti ini ya, kalau Baby Dots itu pergerakannya nggak ekstrim, itu cukup membantu sekali gitu. Nah, kalau Baby Dots itu seperti ini ya. Untuk Baby Dots Coin Prediction di tahun 2023, 2024, 2025 ya, dilihat dari Internet Grow, terus Google Grow, Facebook Grow, Mobile Grow. Untuk sinyalnya sendiri buy, strong buy, terus buy ya, kalian baca sendiri, kalian nanti bisa buka sendiri. Dan untuk sentimennya itu sentimennya lebih cenderung bearish ya, 75% bearish, dan itu cukup bagus
Nah, jadi kalau untuk sentimennya sudah bullish itu berarti udah tanda-tanda kayaknya bakal pucuk sih ya gitu. Itu. Dan seperti ini. Nah, ini ya, RSI ya. Seperti ini pergerakannya nanti. Nah, kelihatan kan ya. Oke. Ya, ini pakai MA 200 dan MA 50. Oh ya, MA sama MA itu beda ya guys ya. Cuman mirip sih. Cuman kalian lebih nyaman yang mana kalian? Silahkan setting sendiri yang mana yang lebih nyaman ya. Seperti ini. Nah, ini di tanggal berapa ini? Akhir pokoknya di tanggal 20-an ya, dari tanggal 17 sampai tanggal 20-an ini bakal naik si baby dot si kepala sampai kepala 3. Itu prediksinya kayak gitu ya, itu hanya prediksi aja sih. Dan kalau kita lihat ini kalian nanti baca sendiri ya, SMA sendiri ini lengkap banget SMA 3, 5, 10 sampai 200 dari EMA juga. Dan kalau kita baca dari EMA 50 itu buy, EMA 200 itu sell ya, karena ya kalau kita lihat di area EMA mana namanya. Nah, kayak gini. Kalau EMA 50 itu emang buy ya, karena di atasnya untuk time frame daily. Kalau untuk EMA 200 masih sell karena di bawahnya. Di bawahnya ya, di EMA 50 itu di atasnya, EMA 200 di bawahnya candlenya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi dia langsung membaca untuk hari ini, dibaca terus dikalkulasikan dari hari-hari kemarin terus sampai hari ini, terus besoknya lagi bakal seperti apa itu. Untuk botnya nanti itu sudah otomatis. Nah, mari kita lihat harganya. Oke. Ini kan tanggal 2, besok tanggal 3 itu ada penurunan di 3%. Terus tanggal 4 1%, tanggal 5 3% ya guys ya. Masih cenderung bermain di angka 15 sampai 16 sampai 14 ya. 14 sampai 16, mohon maaf, sampai tanggal 9 Juli. Ini prediction dari bot ya. Terus yang paling parah itu turunnya di 9 Juli di 14% minus ya. Kayak gitu guys. Nah, ini hanya prediksi dari bot aja ya. Jadi tidak bisa digunakan dengan akurat, tapi bisa membantu juga. Kita tambahkan tool tambahan bisa buat kalian yang scalping ya. Nanti pergerakannya, kalau misalkan harganya bakal begini terus, berarti harganya turun. Pokoknya cenderung turunnya pelan-pelan itu berarti ini bakal turun. Ini prediksi bot seperti ini. Nanti kalau ada kenaikan, nanti ya botnya merubah harga yang hari berikutnya juga kayak gitu. Tapi ini cukup membantu juga. Kalian mungkin bisa buka di webnya ini, CoinCodec ya. Dan kalau kita lihat dari historical data coba. Nah, dari tanggal berapa ya? Nah, ini market cap-nya cukup lengkap ya. Kita scroll sampai bawah 1 bulan ya, Juni tanggal 2. Nah, ini untuk market cap-nya, ini belum terbaca. Kita mulai dari tanggal 16 Juni tanggal 16 untuk market cap-nya terbaca di 182,58 million ya dolar ya. Dan untuk harganya sendiri, bentar, harganya di mana? Nah, ini open high low close ya. Dan harganya sendiri menyentuh opennya di 13, high-nya 13, low-nya di 11 ya, close-nya di 11. Dan kalau kita bandingkan, ini cenderung turun ya, setelah 182 cenderung turun cukup drastis, terus naik pelan-pelan, terus menyentuh di kemarin itu tanggal 28 Juni itu naik ya, cukup lumayan ya, market cap-nya itu di 194 million dan sekarang mengalami penurunan. Dan kemarin itu market cap-nya tembus 194 juga guys. Nah, dan harganya juga naik ya, dari yang Juni itu market cap-nya 180-an ya, itu di kepala 13 harganya, sekarang di kepala 18 dan low-nya di
16. Itu yang kemarin tanggal 1 ya. Untuk market cap-nya seperti ini dan trading volumenya cukup besar sekali, 11 million. Ya, dari yang sebelum-sebelumnya itu tidak ada, cuman Juni aja tanggal 2 sih. Mungkin dikarenakan kemarin kan ada burn, jadi banyak yang open trade di sana ya, banyak yang masuk keluar ya. Jadi banyak yang masuk juga, terus belum keluar, terus banyak yang scalping, jadi volumenya meningkat ya. Dan market cap-nya juga meningkat. Ini harganya segini. Berarti kalau market cap, kalau harga harus naik berapa, kalian harus hitung market cap-nya juga harus berapa ya guys ya. Itu nanti bisa dihitung dari harga market cap, terus supply-nya juga harus dihitung ya. Supply-nya itu berapa, peredaran supply berapa, sisanya juga berapa, itu harus dihitung. Mungkin kalian yang pengen menghitung, belajar dari YouTuber lain ya guys ya. YouTuber lain banyak sekali yang meng-share tentang menghitung caranya seperti itu. Cuman mereka itu caranya berbeda-beda dan hasilnya juga berbeda-beda ya. Mungkin kalian bisa bereksperimen sendiri. Tapi ini adalah website yang cukup membantu seperti Coindex ini. Kalian bisa menghitung sendiri dan kalian cocokkan apakah hitungan mereka para YouTuber atau kalian sendiri yang bereksperimen itu adalah hitungannya itu hampir akurat. Kalian bisa cek di sini. Ini ada historicalnya ya. Historinya seperti ini, kalian cek jika volumenya seperti ini, terus market cap-nya seperti ini, harganya seperti ini, dan supply-nya masih berapa. Nah, gitu guys caranya. Nah, ini kan market cap-nya 194 million. Coba kita lihat di coin market cap. Saya penasaran banget. Nah, kalau di coin market cap itu market cap-nya itu ini rupiah lagi. Kita ganti di USD ya. Nah, market cap-nya itu 707. Ini ding matanya. 194 sampai baca yang sorry guys. Nah, ini ya bener, berarti market cap-nya 194 dan di sini juga sama. Nah, berarti sama ya market cap-nya seperti ini ya. Itu harganya di kepala 16 ya. Itu kita coba, kita nggak usah hitung, cuman kita cocokkan aja. Market cap-nya seperti ini, kita bandingkan ya. Kita nggak usah hitung, tapi kita bandingkan. Nah, kita kasih lihat di top 10 aja ya. Coba kita Dogecoin, kita bandingkan coin meme ya. Market cap-nya segini. Nah, berarti ini selisihnya berapa zero guys? 2 zero ya. Berarti selisihnya 2 zero. Kita lihat di bentar. Aduh, jadi bingung lah. Dogecoin. Nah, coba kita lihat di historical. Kita lihat di coba kita lihat di tahun 2020 ya. Di Januari aja. Oke. Kita acak ya. Oke. Aduh, ini market cap-nya kecil ya, masih kecil ya. Bentar, kita lihat. Aduh, coin market. Sabar ya guys, sabar. Coin codec. Baby Doge. Biar kita lebih jelas lagi untuk membandingkan harganya.
Nah, ini market cap-nya seperti ini ya. Untuk harganya 0,02. Terus market cap-nya itu di 293 ya. Sementara di Baby Dots itu masih jauh, masih 194 ya. Cuman harganya selisih jauh. Karena apa? Karena harga ini selisih jauh karena supply-nya ya. Mungkin supply juga masih apa namanya? Bener gak sih kok kayak gini sih? Guys. 2020. Oh ya bener ya, berarti ini tergantung supply juga ngaruh banget ya, supply-nya juga ngaruh banget nanti untuk ke harga. Harusnya kalau supply di burn itu sebenarnya ngaruhnya sedikit, cuman kalau dari awal supply-nya sedikit itu harganya sangat berpengaruh nanti untuk open price, harga awal launchingnya itu ya, kayak gitu. Kalau untuk burn kurang tahu, nanti untuk ya tergantung demand-nya ya. Dan seperti ini ya guys ya, untuk sekarang itu Dogecoin harganya sudah market cap-nya sudah segini ya. Berarti ini 200, ini tambah zero berapa kali lipat sih? Ya, 10 kali lipat, terus 40 kali lipat ya kalau nggak salah. Iya, benar. Coba silahkan kalian hitung dan bantu saya guys kalau salah, koreksi ya. Nah, untuk harganya di 0,002. Terus untuk sekarang di market cap segini, untuk harganya di 0,06 ya. 0,002 dan 0,06. Nah, berarti kita ambil kesimpulan aja. Kalau market cap tambah 1 zero itu gampangannya gini aja ya, nggak usah dihitung. Market cap tambah 1 zero berarti bisa kill 1 zero, gitu aja ya. Itu. Nah, dimana nanti kalau untuk Baby Dots sendiri kita lihat di coin market cap guys. Baby Dots. Nah, kita buka langsung di coin market cap-nya, kita lihat Baby Dots ya. Kita sudah lihat tadi untuk market cap-nya seperti ini, 194 ya million. Terus kalau misalkan ini tambah 1 zero lagi berarti kita samakan kita lihat market cap-nya harus di mana nih? Kita lihat-lihat. Dan tadi top 10-nya itu Dogecoin, berarti paling tidak top 50 ya guys ya, top 50 di coin market cap ya. Ya, top 50 lah pokoknya, top 50 di coin market cap ya, berarti harus melewati seperti Axie Infinity, Theta Network, Filecoin, terus EOS, KuCoin Token, Zcash ya, harus melewati ini semua. BTT berarti harus lebih bagus dari BTT juga ya. Ini market cap-nya seperti itu ya. Itu hanya misalkan itu hanya kill 1 zero ya. Ini kan berapa sih beda. Nah, kita lihat. Ini BTC cok, sorry. Nah, kalau misalkan kita kill 1 zero ya, ini kan di kepala 15, berarti harganya di ini seperti ini ya. Nah, di atas ini berarti bentuk ATH baru lagi ya, pump 10 kali lipat. Jadi kalau untuk pump 10 kali lipat itu harus melewati token koin-koin seperti ini ya, seperti Chilis, Neo, Wafos, itu Zilliqa. Padahal Zilliqa ini bagus juga ya, kok top ranknya di 71. Terus Stephen ya yang sudah masuk di Binance, itu Dascoin, PancakeSwap ya. Berarti untuk market cap-nya harus melampaui koin-koin ini semua ya guys ya. Itu untuk pump. Terus One Inch Network ya.
yang harus pump 10 kali lipat ya. Misalkan Baby Dots itu pump sendirian itu harus melewati koin-koin ini ya. Harus melewati koin-koin ini paling tidak di top 50 ya guys ya. Dengan urutannya BTT, IOTA, ICASH ya. Seperti ini. Sama dengan EOS juga, Helium, Axie Infinity paling tidak mendekati Axie Infinity itu ya guys ya. Axie dan Sandbox ya. Perlu dicatat gitu. Itu guys. Jadi apakah Baby Dots itu perjuangannya sangat berat sekali untuk pump tambah 1 0 aja. Kill 1 0 mohon maaf. Pump 10 kali lipat itu kan sama aja kill 1 0 ya. Misalkan Baby Dots itu kill 1 0, apakah itu berat atau terlalu berat atau ringan? Kalian simpulkan sendiri ya guys ya. Itu seperti ini ya. Itu misalkan Baby Dots pump sendirian ya. Tapi kalau untuk Bitcoin pump berarti koin-koin ini juga bakal ikut pump ya guys ya. Jadi market cap-nya juga ikut tinggi semua. Baby Dots juga tinggi. Berarti tidak mungkin Baby Dots di top 50, tapi harganya bisa pump juga 10 kali lipat juga bisa mengikuti itu asal market cap-nya tadi ya itu ya nambah 1 0 ya, market cap nambah 1 0 berarti harganya kill 1 0 kayak gitu ya gitu. Kalau misalkan Baby Dots pump sendirian berarti harus melewati ini, tapi kalau Bitcoin pump dan koin-koin lain juga pump itu berarti ya nggak usah melewati koin-koin ini ya guys ya. Tapi kalau pump sendirian melewati koin-koin ini sangat susah sekali ya guys ya. Ini koin-koin berat ya. Saingannya berat sekali, ini sudah project bagus semua ya. Ini sudah bagus semua ya projectnya. Ini KuCoin ini punya exchanger cok. Nah gitu pokoknya. Axie Infinity ini wah ini nomor 1 juga ini ya. Game nggak nomor 1 sih, paling bagus juga ya dari dulu. Terus Theta ini ya padahal gamenya kayak gitu loh, tapi bisa kayak gitu ya. Nah kayak gitu guys penjelasannya sampai seret. Kita lihat lagi di Dextol ya. Di Dextol belum ada pergerakan, malah ada yang sell 2 BNB nih guys. Oke, nah seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Dan kita lihat apakah ada berita. Oh, ini Dogecoin, cok. Oh, ini Dogecoin seperti ini. Kita lihat. Apakah ada berita 4 hari yang lalu? Burn ya, burn beritanya, masih burn. Kita lihat di exchanger aja. Nah, kalian kalau misalkan buka web ini bisa lihat exchanger itu harganya rata-rata berapa. Seperti Gate.io itu kepala 15, Huobi 16. Ini misalkan nggak ada fee ya, fee-nya cukup mahal. Ini bisa diarbit lumayan banget. Saya beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini. Kalau fee-nya murah banget kayak TRX bisa diarbit cok ini. Aduh udah cuan ini, arbit bolak-balik terus ya. Nah volume perdagangannya seperti ini ya. Di OKEX itu paling tinggi ya 1,4 ya. Ini cuma 1 M. Pokoknya OKEX sama Gate.io itu cukup tinggi ya volume perdagangannya. Jadi mereka yang masuk itu cukup tinggi. Dan Bcash, Lbank juga cukup tinggi ya. Maxi, Hotbit itu receh ya. PancakeSwap seperti ini ya, masih sedikit sih. Berarti paling banyak di Bcash, Lbank sama OKEX, Gate.io. Nah itu guys. Oh ini masih ada yang cukup cukup tinggi juga. Bitforex, terus La Token,
Terus The Coin ini cukup tinggi juga sih. Tapi saya baru dengar, apakah dia listing di sana ya. Oke, nah itu guys yang mungkin yang bisa saya share untuk hari ini. Mungkin besok saya sharing lagi. Mungkin kalian silahkan request lah token atau koin apa yang perlu dibahas. Nanti kita bahas bareng-bareng sih. Kalian bahas di komentar, saya di video. Itu guys. Nah, Bitcoin sendiri kita lihat di time frame 1, coba 1 jam. Masih belum bisa breakout. Ini di time frame 1 jam. Ini juga masih belum bisa breakout. Oke. Sampai di sini dulu guys, besok saya sharing lagi. Ini sudah panjang banget videonya. See you.